Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Terima kasih. Rosa! Rosi! Ocha! Oci! Baru sekali ini. Dua Libra! Baru sekali ini yang wawancara Rosa, tamunya Rosi, dipanggil Oci Ocha. dan Ocha. Iya, Ya. benar banget. Agak kayak ini sih, ya udahlah. Dua-duanya Libra pula. Dua-dua Libra, makanya kita bisa saling ini berkaca. Ya. Baru ketahuan sekarang lagi ada 2 Libra nih. Iya, tadi aku pun iseng nanyanya kan. Emang kalau sama Libra tuh kita bisa saling tahu, oh gila, nih keren ya. Sama kayak gue lihat lu kan, oh nih keren. Kan, oh, Libra. Narsis ya, keluarnya ada tetap kita. Rosa, Iya. seneng deh ada lo hari ini. Senang juga, Mbak. Aku ini pertama kali kesini. Iya ya. Ya, pertama kali kesini. Bangga gue lihat ada di kamar Rosi. Kayak kamar gue ntar tulisannya gini, kamar Rosa. Iya, Gitu. lu boleh pakai ini Mesti. tinggal digangkai. Ini ya doang tinggal pesan. Hemat loh. Tinggal 1 garis lagi aja. Cak, Yap. kenapa lu, kan gue lihat sih di YouTube lu udah Ya. nyanyiin lagu ini ya. Kenapa lagu ini? Wah gila sih. Jadi kayak abis Glenn pergi saat itu, ini kan berarti tahun kedua ya Glenn. Dan aku masih ingat 2020 gitu, tiba-tiba aku lagi mau live Instagram waktu itu, program baru aku namanya Bisik. Tiba-tiba aku di telepon dikasih tahu Glenn gak ada. Hah? Gak ada gimana gitu? Glenn udah meninggal gitu. Langsung kan kayak kaget banget. Ya, 8 April tuh. Iya, 8 April betul sekali. Dan saat itu tuh aku bulan Februari masih chat-chatan juga sama dia, mau janjian ketemuan pas ada sebuah acara lah, ada sebuah showcase gitu. Kayak Glenn nih gitu kan, karena aku barengan sama dia kan dari awal. Aku mulai, dia mulai juga. Yeah, Jadi yeah. we grew up together, bisa dibilang kita sering main, pacarnya dia aku tahu, dia juga pacar aku tahu saat-saat itu kan, sharing-sharing lagu. Dia bahkan pernah bikinin aku lagu buat di album aku juga gitu. Jadi bener-bener kayak teman yang udah lama banget selama karir musik aku gitu. Mungkin lebih dari 20, ya mungkin bisa dibilang 25 tahun ya itulah aku kenal dia. Tiba-tiba nggak ada. Sorry, Cak, kena di antara begitu banyak lagu Glenn, kenapa yang ini yang Kenapa dipilih? yang ini Iya. kan? Gak tahu ya, kayaknya cocok. Pertama cocok buat aku. Terus yang kedua kayak pengen ngasih tahu aja gitu, maksudnya kayak Glenn meskipun gak ada, tapi aku gak mau cintain kamu cuman satu kali ini aja, tapi aku mau cintain kamu, karya-karya kamu juga selamanya gitu. Dan aku pengen liriknya itu kayaknya yang bikin aku memilih lagu ini. Terus aku pengen menghidupkan lagunya Glenn sampai generasi-generasi yang kemudian. Karena kan aku sering nyanyi buat pensi. Itu kan kayak anak-anak SMP, SMA rata-rata tahu lagu aku. Meskipun gap umurnya tuh udah nggak hitungan lagi, nggak ada hitungnya. Lost count. Tapi karena lagu-lagu Gak apa-apa, aku, you look like tetap anak SMA kok. jadi aku meskipun lagu-lagu aku juga udah lama-lama, tapi lagu Glenn ketika Glenn yang nggak ada, mungkin sebelum Glenn yang nggak ada kan populer banget, tapi ketika Glenn yang nggak ada itu jadi ada satu kewajiban buat aku rasanya sebagai sahabat untuk make it longer gitu. Gitu sih kayaknya. Wow, keren. Karena ya benar sama-sama meniti karirnya di panggung industri musik ini bareng. Bener, ya. bareng. So, Rosa ini juga 27 Mei 27 Mei 2022 ini Yes. akan konser tunggal 25 tahun tahun. perjalanan karir Rosa. Sesuai sama umur ya. Jigo. 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 Dan
Aku surprise, Cak. Kenapa? Karena ini konser tunggal pertama Heeh. yang akan dibikin Digelar. di Istora. Istora. Dan itu tatap muka, jadi nggak ada lagi kan Live streaming itu live bukan. streaming, langsung orangnya datang. Langsung orangnya datang, benar banget. Menurut Itu aku selain ini memang ditunggu-tunggu, dirindukan, orang tuh udah kangen banget dengan hiburan. ya. Cuman tapi menurut gue ini it's a big big step, berani ya. From me ya. Iya. Aku habisnya kalau nunggu-nunggu lagi kayak kayak udah bisulan aja gitu. Gue kayak mikir kayak ya kalau misalnya nggak sekarang kapan gitu. Terus aku seneng banget ketika aku punya ide. Sebetulnya sebelumnya aku udah pernah di bulan Desember itu keluar di stasiun TV memperingati 25 tahun Rosa. Tapi kok nggak puas gitu. Jadi aku mikir kayak tahun depan nih tahun depan tuh which is tahun ini. Ya udah ketika pas aku sama manajemen aku memikirkan, menggodok dan bertanya-tanya sama sekeliling, mungkin nggak sih secara rules, secara peraturan pemerintah, secara kondisi juga kesehatan kita semua, itu mungkin nggak kalau kita bikin konser? Dan jawabannya adalah ternyata mungkin, tapi bulannya jangan di awal-awal tahun gitu. Ya udah, akhirnya pilihlah bulan Mei ini. Setelah pertimbangan masak-masak ya, Iya, meskipun pastinya. ketika aku denger tuh, Cak, ya agak ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Hopefully abis mudik tidak Semua ada sehat. Tidak ada angka kenaikan, Betul. semua sehat. Semua sehat. Pulang dari mudik, melepas rindu, Amin, boleh kembali kerja, amin. anak-anak sekolah juga bisa kembali sekolah, Ya. semuanya sehat. Dan konser Jigo Rosa bisa terlaksana sukses. dengan baik. Amin. Dan dengan kesehatan yang paling penting. Amin. Orang udah pengen nunggu banget karena ini adalah konser pertama setelah masa pandemi, konser tunggal ya. Betul. Rosa 25 tahun perjalanan. Iya, dia belum ada kayaknya konser tunggal penyanyi lainnya yang digelar segede ini nantinya di era pandemi. Aku sebagai wanita yang strong. Iya dong, Mbak itu perempuan. Seterong dua terong. Aku tuh strong, padahal hatinya Rosa. Padahal kan kayak wah rambut hatinya Rinto gitu. Kalau ini aku kayak aku strong, tapi hatinya Rosa. Balance semua lagunya. Cak, nanti apa lu sebutnya apa konsernya? 25 Shining Years. 25 Shining Years. Kenapa Shining Years? Karena aku ngelihat kayak seneng aja gitu selama 25 tahun ini ya pastilah ya banyak hal yang nggak disenengin pasti ada. Tapi kayak semuanya tuh berkilau aja di ingatan aku. Bahkan ketika aku bikin, maksudnya aku tuh nggak bisa bikin lagu Mbak. Tapi aku selalu menginspirasi penulis-penulis lagu untuk membuat lagu seperti yang aku mau. Oh, misalnya Gitu, gimana? hampir semua. Misalnya nih, aku kan selalu kena fitnah ya. Fitnahnya adalah, makanya jangan bikin lagu yang sedih-sedih. Nanti kejadian dalam hidup, gitu kan. Suka bilang, aku tuh nggak bikin lagu yang belum kejadian. Emang udah kejadian, gue ceritain. Gitu, jadi udah kejadian juga, nggak bakal kejadian lagi deh, gitu. Jadi itu sebenarnya lebih pada personal experience ya. Personal experience-nya banyak. Curahan hati Betul, seorang nggak perempuan. semua tapi banyak misalnya. Terus yang lucunya lagi kalau misalnya kalau orang itu cuman kayak dengerin lagu Rosa, pasti orang mikirnya kayak aduh ini lagunya sedih ya gitu. Tapi sebetulnya di dalam lirik-lirik itu tuh selalu ada kemenangan. Ya misalnya kayak aku bukan untukmu misalnya gitu. Aku menyesal telah membuatmu menangis dan biarkan memilih yang lain. Aku nyesal dia milih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu. Pasti itu terbaik untukmu gitu. Jadi kayak terus apa ya? Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu. Meski ku memohon dan meminta hatimu. Jangan pernah tinggalkan dirinya untuk diriku. Jadi biarin aku yang sedih, aku bakal kuat. Tapi itu yang seharusnya terjadi. Kamu gak usah ninggalin dia gitu. Wow. Hampir semua lagu-lagu aku tuh selalu ada kayak gitunya. Misalnya, dan posisinya tuh selalu kayak aku tidak bisa mendapatkan ini, tapi ya udah nggak apa-apa.
itu adalah jalan hidup kamu, itu juga jalan hidup aku. Itu sebenarnya merefleksikan perempuan yang memang dia tetap dalam banyak hal itu sering dengan perasaan. Ya. Tapi bagaimanapun juga perempuan itu kuat. Iya. Dia tegar. Benar. Ya, itu gue seneng banget salah satu kata quote yang paling terkenal dari istrinya Presiden Ronald Reagan, Nancy Reagan. Dia bilang, lu nggak akan pernah tahu seberapa kuat seorang perempuan, karena perempuan itu tuh kayak tea bag, kayak kantong teh, ya. Seberapa panasnya airnya yang yang dicemplungi oleh tea bag itu, dia tetap akan mengembang. Iya, betul juga ya. Jadi kekuatan perempuan itu begitu. Benar gitu. banget sih. You never know bahwa sebenarnya perempuan itu kuat banget. Banget. Panas apapun tuh air, ya, the tea bag is just mengembang. Gitu. Ya rasanya gitu. Harus berarti kan gini, jangan salah paham sama lagu-lagunya Rosa. Itu bukan sekedar cengeng perempuan yang menye-menye, bukan perempuan yang hanya sekedar ditinggal cinta terus If you lemah. want to see gitu. Behind the lyrics itu pasti lirik-lirik aku tuh mengandung kekuatan gitu. Yes. Bahwa perempuan memang dia jatuh cinta, dia pernah kehilangan cinta, tapi sesungguhnya perempuan juga memiliki kekuatan untuk justru kemenangan itu melampaui cinta yang pernah dia berikan. Sedap. Jadi mungkin itu sebabnya aku single terus. Kayaknya kode nih. Karena kayak aku lebih senang berkorban buat orang lain daripada buat diri sendiri. Iya sih. Enggak. I think you're just being picky, milih sekarang. Enggak sih harusnya. Kayak aku random deh, Mbak. Tapi menurut lo menikmati being single now? Kadang aku mikir, aku amat sangat menikmati banget. Aku menikmati banget being single. Tapi kayak recently, to be honest, aku ngerasa kayak, pengen juga ya punya pacar biar aku bisa cerita gitu. Meskipun banyak banget kan teman-teman aku bisa cerita sama siapapun juga. Tapi itu hal yang kayaknya buat orang lain mudah, buat aku tuh nggak mudah gitu. Untuk mendapatkan companion yang benar-benar bisa sharing. Iya, bisa sharing, bisa diskusi, bisa tahu, bisa sama-sama saling nyenengin gitu. Gak gampang. Tapi kan itu nggak perlu untuk mencari teman, itu ya salah satu. Tapi mencari teman pasangan kan nggak perlu. Maksud gue gini, teman untuk curhat kan nggak harus selalu pasangan. Nah iya, itu teman buat curhat aku tuh banyak. Pasangan yang nggak ada emang. Jadi bukan lu cari temen curhat, emang lu lagi pengen punya pacar. Gak usah, udah nikmatin aja, Cak. Gitu ya, Mbak. Nikmatin. Sebel deh. Gue gini, gue agak sebel deh kalau ada perempuan kayak gini, being single tuh itu kan dia single. Sementara kalau cowok being single, dia karena ya emang dia playboy, terus hebat gitu. Aku juga mau jadi playgirl. Ya, why not? Nggak ada yang bisa di-playgirlin sama gue. Lu emang milih, lu siapa? Enggak tahu, aku tuh enggak gitu sama sekali. Aku tuh random. Aku bisa suka sama orang yang nggak kepikir itu kriteria aku gitu. Misalnya kriteria lu kayak apa coba? Sebagai agent, nggak ada sih sebenarnya. Agent bisa dipasang. Oke, coba tolong. Tinggi. Nah itu dia. Tinggi harus lebih tinggi dari gue lah ya. Iyalah, orang gue juga pendek. Padahal lebih pendek dari gue lagi gimana? Gitu. Terus, tapi kayaknya aku suka cowok yang pinter. Udah itu aja. Ya udah gue pacaran sama dosen aja ya. Pinter relatif lah. Setiap orang bego yang definitif. Nggak mau juga aku tahu itu. Kan gue sih bilang, Cak, be happy. Whatever yang lo hadapi, being single itu kalau itu bikin lo bahagia, just do it. Oke. Ya. Nanti kalau ketemu juga itu bagian dari perjalanan hidup lo. Tapi kalau enggak, udah nikmatin aja. Iya ya.
nggak menurut gua mah lo malah banyak mungkin para istri gini, duh pengen kayak Rosa. Single. Pusing nih sama suami gue. Ternyata gitu ya. Maksudnya juga banyak teman-teman gue bilang gitu. Enak banget lu, tahu lu mau ngapa-ngapain juga seneng aja. Lah gue harus gini, harus gitu. Dalam hati gue gini, bener juga sih. Padahal gue cuma pengen ngobrol. Sebenarnya lu mah enak tau, lu nggak tahu laki gue ada ya Allah. Gitu. Kalau bisa gue ganti, di sini ada guestnya ganti deh. Caca. Kalau lu emang kan selalu dilihat yang lagu-lagu melankolis, ya kan, mendayu, patah hati. Tapi waktu kecilnya gue denger lu sebenarnya rock, ya kan? Rocker Niki Astri ya bener. Jago rock. Jarum neraka. Ya, jarum setan. Pasti ada di dalam darah gue. Kok bisa sih? Kok lu bisa? Aduh, gak ngerti dulu. Aku tuh tomboy banget, Mbak. Kayak bawaannya tuh kayak pengen berantem lulu. Kayak kita serang yuk sekolah itu gitu. SD. Rambut gue lebih pendek dari lu segini nih. Kayak batok. Asli gue gak bisa bayangin sih. Iya. Gue baru merasa bahwa gue perempuan itu SMP. Okay. Itu SMP karena udah mulai malu kan ya. Jadi ya udahlah, udah mulai sok-sok feminin. Udah ganti dari Niki Astria ke Ruth Sahanaya. Kalah segalanya. Udah mulai gitu. Dari jarum setan. Karena lu tomboy makanya lu lihat nih kayak ini alirannya rock gitu. Kayaknya ya. Emang switch-nya kan ke situ. Jadi kalau gitu kayak gitu Niki Astria. Bajunya juga rawi-rawi gitu kayak rocker lah. Terus baru Untung aku mengkiblatkan diri ke Ruth Sahanaya. Gitu. Abis itu udah jadi perempuan sih kesininya. Untung nggak ngeliat Farid Arja ya. Kalau enggak lu langsung aku rindu. Pakai sarung terus gue. Aduh. Jadi apa yang membentuk lu jadi cewek? Lagu dengan lagu-lagu yang sekarang tuh apa? Aku mungkin akhirnya mendapati bahwa suara aku cocok untuk lagu-lagu itu. Terus hati aku juga kayaknya suka lagu-lagu ballad yang sedih ataupun lagu ballad lah. Meskipun ya itu tadi dibalik notasi-notasi yang sedih itu aku selalu menyisipkan ketegaran gitu. Menyisipkan bahwa apa sih yang harusnya benar, apa sih yang harusnya enggak. Misalnya nih, aku pernah punya lagu, aku minta, Teh Meli bikinin lagu, judulnya Perawan Cinta. Nanti di konser bakalan dinyanyiin. Itu belum pernah dinyanyiin di konser aku sebelum-sebelumnya. Yang bikin musik dulu Andi Rianto. Jadi Perawan Cinta ini ceritanya aku suka sama orang yang sudah punya pasangan. Terus udah gitu Meli tuh nanya, aku inget banget aku lagi jalan-jalan di Plaza Senayan, terus Meli nelfon, ini ceritanya terakhirnya mau gimana nih, diterusin apa enggak sama cowok ini gitu. Dia nih, terus kayak udahlah putusin aja gitu, saya berhenti aja. Jadi pas refnya tuh ya gitu, haruskah merasa salah di diriku bila mencintaimu yang telah berdua, seolah aku perawan cinta yang haus kasih. Ku hanya mencoba bermain api namun sulit, akhirnya aku padamkan. Hati kecilku mengatakan ini harus diakhiri gitu. Jadi karena itu nggak benar, ya udah diakhiri aja. Itu di lagu. Kayak kenyataannya juga kalau aku gitu kayak gitu sih. Ya kuat sih lirik-liriknya ya. Iya, makanya kan gak nyangka gitu, gak nyangka bahwa aku selalu menyelipkan kata-kata yang emang seharusnya idealnya tuh apa, dan kayak gitu. Harus ada kuatnya. Wow. Gak suka tuh aku yang kayak aku dibunuh, dihancurkan, di apa gitu, terus aku merana itu nggak ada. Yes, ya. Jadi senang dengar Ocha bahwa memang kita bisa secara sekilas ngeliat lirik lagunya itu tentang perempuan yang merana, tapi sesungguhnya lirik itu dalam. Bahwa sebenarnya Ocha ingin ngajak banyak perempuan melalui lirik lagunya Ocha itu ya. Seberapa berat cinta menghempasmu?
perempuan harus tetap kuat. Iya, benar banget. Easy to say sih. Ya. But it's not easy to be done. yang nggak apa-apa, yang penting dengerin. Tapi it's possible to be done. Ya. Terus konser ini nanti lu mau dedikasiin ke siapa, Cak? Wow, ini tuh ya kayaknya aku lebih kepada kayak pengen bilang makasih buat semua pecinta Rosa gitu sebutannya, pecinta Rosa. Karena mereka mencinta kan dengan lagu-lagu Rosa gitu. Jadi kayak yang udah tumbuh dengan lagu-lagu aku. Yang lucunya tumbuh dengan lagu-lagu aku tuh misalnya kayak anak-anak zaman sekarang, anak SMP, SMA itu suka lagu aku suka nanya, kok lo tahu sih lagu gue gitu. Iya Kak, soalnya dari waktu dulu aku masih kecil, mama aku tuh nyetel lagu Rosa. Jadi mamanya juga grow up dengan lagu Rosa, anaknya juga sama. Jadi begitu lagu aku hits lagi, itu tuh anak-anaknya udah familiar dengan lagu itu kan. Makanya anak SMP, SMA tuh pensi, aku tuh banyak banget yang di pensi. Gini, Tante Ocha, Tante Ocha. Enggak. Mereka panggilnya Teh Ocha. Yes. Dan lu seneng ya? Tetep. Mau seumur, mau. Iya. Dan yang lucunya lagi, kadang-kadang mereka nggak tahu umur aku berapa. Oh ya? Mereka nggak tahu aku udah punya anak. Mereka nggak tahu umur. Mungkin di pikiran mereka aku 30 lah. Maksimal. Sumpah, jadi mereka aja kayak, hah? Kalau misalnya aku ngepost di Instagram fotonya anak aku yang udah umur 15 tahun itu, kayak, hah? Emang Rosa udah kawin? Gitu pertanyaannya, karena kan aku emang single ya. Jadi orang nggak ngeh kalau aku punya suami udah pasti nggak. Well, itu lebih karena the way you look. Muda, mungkin, dan gak ada gosip-gosip seger gitu kan. Dan gak ada gosip kan kayak seumuran anak SMA. Ocha Rosa menikah gitu kan gak ada tuh. Jadi gak nyampe tuh di Google-nya anak mereka. Anak-anak SMA itu belum nyampe kayak Rosa menikah ngitung gitu, kayak gak ada. Paling Rosa lagunya gitu, udah capek pacarnya Rosa, udah gitu doang. Tapi itu membanggakan loh. Seneng aja sih gue. Iya. Seneng karena paling seneng karena umurnya udah segitu, nggak kelihatan loh. Itu udah paling enak banget ya, seneng banget. Terus kayak kasih dong, tapi aku paling bingung ya itu, kasih dong resepnya. Apa ya resepnya juga gue nggak tahu gitu kan. Tapi Cak, gue denger lu tuh orang yang perfeksionis banget ya. Maksudnya kalau udah nyanyi segala macem. Aku baru dapat cerita baru kemarin nyanyi di Labuan Bajo. Ya. Dan lu tuh sebenarnya sakit kan? Sakit. Aku tuh beberapa kali mengalami, ya namanya juga 25 tahun ya. Pasti banyak mengalami hal gitu. Dulu juga pernah Mbak, inget banget aku lagi tipes maksain pergi dari perjalanan di Banjarmasin Balikpapan ke Samarinda. Di jalan tuh ditabrak dari belakang. Pindah mobil ya kan. Dalam keadaan tipes. Serius tuh. Serius? Lu kenapa tetap mau nyanyi lu tipes? Dedikasi aku terlalu tinggi terhadap pekerjaan. Aku mikirin, aduh, ntar kasihan mau cari pengganti aku tuh siapa, karena mereka harus arrange lagi gitu-gitu kan. Udahlah, aku masih bisa jalan, ya udah gitu. Tapi itu nggak baik loh. Iya sih, itu salah satu perfeksionis aku yang membunuh gue juga. Nggak omut. Cuk. Terus tabrakan. Ganti mobil, masuk ke hotel, panggil dokter on call, infus. Make upnya juga ambil bobo gini. Aku inget banget, itu mungkin sekitar 20 tahun atau 18 tahun yang lalu lah. Terus udah gitu, diinfuskan di sini kan. Baju aku tuh panjang. Aku bawa pemain band aku aja nggak tahu kalau aku sakit. Jadi aku diantar pakai kursi roda ke backstage, nyanyi, infusan masih di sini. Cuman gak dicolok aja gitu kan. Malas soalnya kan harus nyuntik lagi. Udah, balik ke hotel, cuci muka dibersihin, pasang infus lagi, tidur, besoknya pakai ambulan ke airport. Dijemput di airport sini, pakai ambulan lagi ke rumah sakit. Udah. Ada pernah juga Mbak aku. Gila sih lo, Cak. Asli, aku tuh secinta itu sama kerjaan aku juga. Jadi mungkin semangatnya selalu ada. Aku sampai bohongin mama aku. Aku lagi dirawat nih Mbak. Tipes, gue tuh selalu tipes.
Ya Allah. Jadi aku tipes. Ya itu kan karena kecapean, Iya gilingan. makanya. Jadi pas tipes dirawat, terus dirawat kayak gitu lagi gitu. Pakai baju nyanyi, kabur dari rumah sakit. Baliknya masih pakai gaun dong ke rumah sakit. Nyokap taunya lo di rumah Di sakit. rumah sakit ya nggak tahu gue cabut dulu dari rumah sakit. Terus dokter, Dok kan kabur juga dari dokter. perawatnya nggak tahu. Ya udah sih ya. Perawat-perawatnya cincai aja. Pergi dulu gitu. Tolong kasih tau di rumah sakit mana, mungkin nanti bisa ditiru. Kita mau kabur bentar ngafe. Nah kemarin pun sama. Jadi pas di Labuan Bajo, aku tuh nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Tuh parah banget. Tunggu. Jadi lu balik lagi dengan gaun di rumah sakit Di rumah itu? sakit itu, iya. Balik lagi opnam. Iya balik lagi opnam untuk 3 hari kemudian lah gitu. Terus nyokap lu akhirnya taunya gimana? Apa sampai sekarang nggak tahu? Tahu dari Instastory. Oh malu ternyata ini juga loh ya. Kepo dikasih tahu temennya. Astaga. Terus, nah kalau yang di Labuan Bajo, aku udah 2 hari 2 malam nggak bisa tidur karena flightnya pagi, terus malamnya aku baru ada acara. Abis itu lagi banyak pikiran, terus udah gitu nggak bisa tidur besoknya di Labuan Bajo, terus nggak bisa makan juga kan, kalau nggak bisa tidur tuh makan kan susah kan. Ya udah abis itu nyanyi malamnya, nyanyi. Terus aku udah aduh sakit banget mah, kalau itu sakit mah, aduh sakit banget mahnya gitu. Terus Rosa baru jalan gitu, di jalan ke panggung. Wah udah gitu kan panggungnya kan pantai ya, pantai kan susah banget kan. Panggung di sini audiens jauh, mau nggak mau aku harus turun kan buat jalan mingle. Biar pokoknya aku selalu mikir, karena aku dibayar, aku harus worth dengan apa yang mereka bayar buat aku gitu. Terhadap usahanya mereka mendatangkan aku tuh aku harus worth gitu dengan jasa yang aku kasih. Dengan lebih karena lu entertainment. punya standar profesionalitas yang Iya tinggi. betul. Aku harus make sure semua yang di situ tuh happy. Kalau mau dapat foto aku, ayolah ini saatnya gitu kan. Gitu kayak gitu-gitu. Aku bikin mereka happy. Udah selesai lagu terakhir, masuk ke backstage, udah langsung bawa aku ke mobil gitu. Di jalan udah kayak melihat-melihat gitu. Di lorong hotel udah joprak. Bener-bener langsung drop. Itu bisa dibilang pingsan ya? Pingsan. Aku pingsan. Awalnya aku masih kayak dengar, tapi habis itu hilang. Hilang, dibopong, dibawa ke kamar, dokter on call. Saturasi aku sampai 95. Gila. Jelek banget kan 95. Bahaya banget. Makanya itu bahaya banget. Karena aku ingat banget waktu aku COVID. Si dokter tuh make sure kalau jangan turun dari 98. Itu pun udah di bawah 98 tuh nggak bagus kan. Nah ini kagak COVID ya. Tapi saturasi aku 95. Dan lu masih bisa nyanyi tuh? Enggak, itu udah di kamar. Ya tapi kan itu udah gila aja loh. Itu kan dalam sebenarnya kondisi itu tuh sebenarnya bukan kondisi untuk perform. Benar. Tapi lu you just did it. I did it very well. Wow. Terus how did you do that? Semangat kali ya. Semangat sama tanggung jawab sih kayaknya. Semangat sama tanggung Berapa jawab. lagu waktu itu lu inget? 7 atau 8 lagu. Gila. Dan abis itu lu just pingsan aja gitu? Pingsan aja. Kayaknya kadang-kadang aku mikir ketika aku pingsan itu adalah me time gue. Manajer Ocha tolong dibikin aja lebih sering pingsan. Supaya dia Lumayan dia ya. Iya. Cak, tapi itu menurut gue lu gitu gila loh, sih. Mbak. Dua malam gak tidur terus lu konser tuh menurut gue lu gila sih. Gila sih. Itu nggak konser sih Mbak. Konser tuh 25 lagu. I know. Ya oke lah. Perform lah. Show lah. Kayak itu nggak boleh sih. Iya Mbak, aku juga sampai gila kalau dihitung itu 2 hari 2 malam nggak tidur. Aku tuh setiap mau tidur kayak bangun. Itu paling gak enak kan? Mendingan gak bisa tidur sama sekali kan? Ini benar-benar kayak pas mau lelap kayak ada yang manggil. Maksudnya kayak bangun lagi. Nah pas bangun itu kan dia deg-degan ya. Gitu terus, sebel nggak tuh? Lu nggak pengen ini ke dokter? Aku tuh sekarang lagi juga selain sakit mahnya ya, misalnya itu diobatin. Tapi aku lagi mempedulikan kesehatan mental sih, mental health. Aku dulu tuh cukup agak anti dengan kata-kata psikiater, psikologis gitu. Tapi
akhir tahun lalu tuh aku lagi ngerasa butuh banget. Dan menurut aku nggak mau malu untuk mengakui itu. Ya, we need psychology. Ya. Apa? Dan aku langsung kemarin ke Psychiatric. psikiater. Ya, psikiater, betul. Ke psikiater. Ya, karena menurut gue sih Cak bukan soal apa-apa. Kalau menurut aku pasti lu punya kecemasan yang berlebihan. Exactly. Aku tuh banyak hal yang sebetulnya aku selalu mikir gini, ya Tuhan itu mungkin adil ya. Aku banyak dikasih kemudahan di banyak hal, tapi aku juga ngerasa untuk hal-hal kecil bahkan aku mungkin nggak bisa dapat itu, gitu. Misalnya, ya itu misalnya kayak nyari teman yang bisa jadi pasangan aku yang seperti yang aku mau, gitu. Yang bukan aku mau ya, aku nggak muluk sebetulnya kan orangnya. Jadi yang cocok buat aku, gitu. Yang cocok, yang dia juga cocok sama aku cocok sama dia, gitu. Itu tuh nggak ada. Ada tapi bukan buat aku, gitu. Ada juga yang kayak gitu kan, kayak ada tapi it's not for me, gitu. Jadi aku ngerasa ya. Aku butuh orang ahli untuk bisa mengarahkan supaya aku nggak kemana-mana aja pikirannya kan. Jadi aku butuh misalnya psikiater untuk mengarahkan apa sih yang harus aku manage dari mental aku gitu. Dan aku seneng sih akhirnya ketemu dengan psikiater yang dia menurut aku tuh nggak suka yang menye-menye tentang hal-hal gitu loh. Aku lebih suka yang logik gitu. Bukan yang aku diomongin kayak harusnya lo gini, harusnya lo gitu. Itu aku nggak suka. Karena lah lu juga nggak tahu hidup gue gimana gitu. Ada pikiran gitunya. Nah, kali ini tuh aku dikasih taunya bahkan dengan teori bahwa manusia ini misalnya punya kategori emosional tuh macam-macam, ada sadness, ada anger, ada desperate, ada disappointed dan lain sebagainya. Nah, aku cuma tinggal milih kayak di level mana sih lo ini, sad lo tuh di level mana. Jadi kalau ada numbers buat aku tuh ada patokan yang pasti. Oh, aku harus adjustnya tuh apa gitu. Jadi kalau misal level itu sad, apalagi madness, disappoint, lu happy lu paling banyak yang mana yang paling dominan? Aku tuh di semuanya sadnya itu mungkin di 6. Lebih dari standar, dari 10. Oke. Dan nah, masih oke lah. Nggak 9. Harusnya jangan ya. Karena harusnya menurut aku sih harusnya sadnya tuh di bawah gitu. Meskipun happiness aku di 7, tapi sadnya di 6 kan kayak masih kayak seimbang gitu ya. Sad yang I don't like to share my sadness ke orang lain karena aku takut sadnessnya aku tuh bakal efek yang gak bagus buat orang lain. Jadi I prefer to spread the positive vibe di banyak orang gitu. Kalaupun aku yang sedih pun ya udah itu it's my burden aja gitu. Ada saying dalam bahasa Inggris yang kira-kira artinya gini. Orang tuh nggak tahu bahwa di balik senyum seorang perempuan di pagi hari sebenarnya dia baru menangis hebat malam sebelumnya. Itu benar banget sih. Benar banget kalau menurut aku. Tapi gini Cak, kalau gue boleh ini sih jangan cemas berlebihan sih. Cemas ya? Ya, lo harus bisa mengontrol apa yang lo bisa kontrol. Di luar yang lo nggak bisa kontrol, you udah let it go, let it be gitu. Karena let it go tuh gampang nggak sih? Menurut gue gampang, lo tinggal cari aja orang-orang yang bisa mensupport lo untuk ya udah nggak ngomongin itu gitu. Karena menurut gue kalau lo tidur terus lo bisa kebangun kayak ada yang manggil, tidur itu adalah obat hidup. Iya benar-benar. Lo harus. Karena gue orangnya juga orang yang bukan tidur early ya, malam dan kadang-kadang bangunnya pagi gitu. Jadi gue bisa tuh sehari tuh bisa cuma 4 jam, 5 jam. Tapi gue tahu itu nggak bener. Dan gue harus compensate. Jadi nggak boleh keseringan kita singkat tidurnya. At least kalaupun bisa, ya lu tidur bentar supaya lu jangan bisa sampai kurang fresh tidur. Gitu kan? Sebenarnya bukan selain soal freshnya, gangguan tidur lu tuh atau nggak bisa tidur lu tuh menurut gua sumber dari nggak boleh. Iya, sumber dari masalah lain yang akan datang ya. Iya, nggak boleh sih itu. Kemarin tuh aku sempat dengar satu lagu
yang liriknya tuh bagus kalau menurut aku. If you strong enough to let it in, you strong enough to let it go. Sih? Itu akan menjadi visi misi aku deh. Yes, betul. Apa yang aku nggak dapet itu ya udah gitu ya. Gak semua hal bisa aku dapat juga kan. Iya. Masa Miss DNA Pro yang udah dipanggil nggak kuat, nggak strong. Masa udah dibelain satu umat Indonesia. Nggak aku nggak strong strong. juga. Bener juga Mbak, aku harus lebih kuat daripada DNA Pro. Nah, orang ketakutan dipanggil dipanggil Bareskrim. Biasanya dipanggil bareskrim orang dong dasar atau apa gitu. Ini malah dibelain. Segitunya orang yang cinta sama aku ya. Orang dibayar untuk nyanyi, lu yang menawarkan diri tuh ke penyidik. Saya balikin uang. Enggak. Oke. Aku diminta memang. Oh, emang waktu diminta. Itu. Gue Waktu pikir itu, lu dengan juga sangat baik hatinya baik hati ya. saya balikin deh Pak. Oh duitnya. enggak, kalau soal duit sih enggak. Nyarinya juga susah. Ya, tapi itu lebih ke apa namanya? Aku penyidiknya kan bilang juga bahwa Mbak, kita kayaknya harus menyimpan sementara uang yang menjadi barbuk lah gitu, untuk diselidiki gitu kan, dilakukan penyelidikan untuk itu karena sumber yang didapatkan dari pembayaran ke aku itu memang terbukti katanya dari ada kejahatan gitu kan, hasil dari kejahatan. Aku bilang juga gini, apa namanya, tapi saya mau nanya ya Pak, saya sih nggak apa-apa untuk memberikan itu kalau memang saya kan warga negara aja gitu. Kalau misalnya memang diminta untuk melakukan itu, ya mau nggak mau saya harus. Tapi terus yang bayar saya siapa Pak? Oh, iya. Saya udah nyanyi loh Pak. Udah kerja. Saya nyanyi, kontraknya jelas. Kontraknya juga adalah untuk menyanyi, bukan untuk join dengan DNA Pro atau mengajak orang juga untuk ikut DNA Pro. Saya cuma memberikan jasa sebagai penyanyi. Gitu. Jadi kenapa? Aku bilang gitu, maaf ya Pak, tapi boleh dong saya nanya karena ini kan hak saya. Gitu. Saya udah kerja, ya pasti saya harus dibayar. Terus kata dia ya, memang alurnya memang seperti itu, dia bilang gitu. Memang harus diamankan dulu, diselidiki, nanti kalau memang bersih ya dibalikin lagi. Oh oke, aku bilang gitu. Ya udahlah, kalau udah bilang gitu kan mau gimana lagi? Oke. Ya udah. Tiba-tiba bergulir lah mungkin kan, bergulir banyak orang yang tidak setuju karena memang sebetulnya ya harusnya tidak setuju ya. Iya. Karena kita nggak mungkin nanya sama perusahaan gitu, duit yang dibayar buat kita tuh dari apa gitu. Betul. Tapi sebetulnya di kontrak aku itu ada klausul yang menyebutkan bahwa kalau ada masalah dengan penyelenggara, kita dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dan menurut aku itu udah cukup membentengi dari pekerjaan aku lah gitu kan. Cuman ya, udah terjadi. Tapi kan dibelain, apa urusannya? Iya, ya kan DNA Pro memang melakukan kejahatan, tapi kan lu di situ nyanyi sebagai seorang artis yang dibayar secara profesional dan bukan urusan lo itu duit dari mana. Makanya kan langsung semuanya bilang. Iya, alhamdulillah sih. Udah balik? Udah, dan baiknya kan? gini, gak sempat. Jadi memang Bareskrim juga cepat untuk menyadari dan juga menyimpulkan bahwa setelah mempelajari data-data aku memang bersih, tidak ada indikasi bahwa aku ikut serta dalam kegiatannya DNA Pro selain yang sebagai performer. Jadi ditelepon juga ya, aku appreciate juga terhadap itu. Terus udah gitu ditelepon juga dibilangin bahwa tidak perlu untuk melanjutkan penyidikan dan juga tidak perlu untuk mengembalikan uang. Jadi aku juga bilang terima kasih lah. Wow. Tapi lu sempat shock gak sih waktu dipanggil gitu? Shock dong. Kayak, aduh duitnya udah gue pakai jajan. Males banget ya. Iya gimana sih Pak Polisi? Itu paling males sih kalau udah kayak gitu. Sih Pak Polisi nih orang udah, Bapak nggak tahu sih pengeluaran saya juga gede Pak.
karyawan saya banyak. Nggak tahu hari gini lagi. Hari gini lagi, nyanyinya nggak kayak zaman dulu sebelum pandemi Pak gitu. Nggak ngerti banget sih Pak Polisi. Tapi untung ya. Untung Ya, sih. ini sih pelajaran buat menurut lu kalau buat Ya. orang-orang seperti Ocha dan para penyanyi lainnya, musisi lainnya, kalau dia memang secara profesional Itu susah ya untuk dibayar, menghindari. nggak bisa dong. Ya Nggak kan? bisa Itu harus kita bebas nanya-nanya, dari Pak ini duitnya hasil ngerampok dari mana? Misal atau Bapak udah punya izin belum? Kan gitu juga kan Iya. nggak mungkin ya, karena kita kerjaan setiap hari. Dan ya itu yang bisa menyelamatkan kita tuh sebetulnya cuma kontrak. Tapi mungkin bisa juga menghimbau buat yang lain-lain. Ya, lesson learn-nya apa nih menurut Lesson Ocha? learn-nya menurut aku lebih kepada mungkin banyak banget generasi muda yang sekarang ini kan banyak ditawari dengan investasi gitu. Bagaimana caranya mengambil keuntungan dari teknologi baru ini kayak Iya, kripto dan lain transaksi sebagainya. digital lah, Transaksi ini digital. cepat dapat duit lah. Benar, siapa sih yang nggak mau cepet dapat duit ya kan? Nah cuman mungkin harus lebih aware ya, karena ini terjadinya tuh ada beberapa kali kan, ada apa binomo yang lainnya lah gitu dan lain sebagainya. Jadi mungkin buat teman-teman yang memang ingin berinvestasi harus cari yang memang udah established tuh lama, dari OJK-nya juga harus dicek ada atau terdaftar atau enggak gitu. Jangan silau terhadap hal yang baru. Aku tuh termasuk konvensional saya Mbak. Good. Sama lu ini, menurut lu perlu nggak kasih semacam sharing ke teman-teman muda gitu yang kan Instagram, sosial media lain itu kan selalu memamerkan kekayaan dan kemudian dianggap bahwa ini karena ini loh trading, ini loh ini. Padahal kan sebenarnya apa yang ada di sosial media itu gak usah terlalu dipercaya. Nggak semuanya benar. Benar sekali. Apalagi dengan iming-iming ya, dan iming-iming. Gini aja lah pikirannya, kita kan uangnya masih belum banyak gitu. Nah uang yang belum terlalu banyak itu jangan sembarangan diinvestasikan terhadap hal yang belum pasti atau terlalu muluk. Ya. Karena hal yang terlalu muluk itu kayaknya hoax. Iya, betul. Ini dengar aja nih, Teh Ocha ini untuk untuk dia earn money, untuk cari uang, dia benar-benar nyanyi. Dan satu hal yang aku sesalkan, kadang-kadang nggak memperhatikan kesehatan. Itu aja dia nggak perlu pamer kekayaan apa yang dia punya. Jadi jangan pernah juga percaya tiba-tiba orang ujuk-ujuk gitu kan, yang katanya dari ini, tiba-tiba bisa beli mobil ini, terus kita terpesona bahwa dia sukses. Nah, orang sukses itu tidak pernah sekejap, dan kesuksesan orang itu nggak pernah dilihat dari mobilnya, bajunya, sepatunya, enggak. Jadi penting sih untuk selalu mengingatkan. Benar banget sih Mbak. Jangan mimpi anak-anak ketinggian muda, gitu. Anak-anak mimpi muda tuh boleh ya, tapi mimpi yang kalau bisa tuh bisa diraih gitu. Tahu cara meraihnya. Misalnya aku pengen jadi penyanyi gitu kan. Aku cari jalan gimana cara mengarah ke menjadi penyanyi gitu. Aku pengen jadi orang kaya gitu. Aku cari jalan gimana cara usaha apa sih yang harus aku. Nah kalau aku juga gitu, usaha tuh ya, aku kan punya beberapa bisnis. Nah bisnis itu tuh aku selalu mikir kayak aku nggak mau tiba-tiba jebret gede. Karena mungkin itu terjadi, tiba-tiba disuntik sama investor gede gitu, mungkin banget. Tapi halnya itu adalah aku belum mengenali dong bisnis apa yang lagi aku jalankan. Jadi aku nggak mau jatuh too hard gitu. Jadi kalau step by step, at least ya kegelincir dikit kita masih bisa jalan lagi. Tapi kita tahu tangga untuk menuju ke atas tuh itu gitu, nggak langsung leap gitu. Gitu sih. Nggak ada menjadi kaya dalam sekejap. Ya apalagi kecuali kalau menang lotre. Sama kalau misalnya lilinnya pas ditiupnya ya, pas lagi ditungguin, tiup gitu, ngiprit. Kayaknya nungguin tuyul lagi nyariin duit buat kita. Babi ngepet. Itu baru ya. Tapi bisa cepet juga hilang ya duitnya. Iya pas datang duitnya daun. Horor banget film gue. Kertas koran. Aduh. Nih. Aku juga kagum karena 25 tahun Ocha ini
tidak saja dilihat dari lagu-lagunya, konsistensi perjalanan karirnya. Kalau correct me if I'm wrong, lu tuh kalau nggak salah satu-satunya penyanyi yang dikasih gelar Dato Sri kan? Iya. Di Malaysia. Betul, di Malaysia. Kayaknya sepanjang sejarah industri musik atau seniman di Indonesia, cuman aku yang dikasih gelar Datuk Sri dari Kerajaan Pahang. Wow, kok bisa sih, Cak? Itu dia. Memang aku kan rezekinya tuh di situ, percintaannya gak rezeki. Gua tahu sekarang kenapa lu nggak bisa tidur. Emang ini kayak lagi bucin. Bucin yang gak kesampaian ya. Itu bisa banget sih. Itu yang bikin lagu-lagu aku juga hot terus nih kayak perasaan bucin itu ya kan. Tapi itu dia balik Hebat lagi loh. ya. Kok, Iya. Jadi gue denger ngefans ya karena satu kerajaan itu emang ngefans sama aku. Jadi itu pun nggak lama. Aku tuh berkenalan nih lucu. Aku nggak pernah ngeliat berteman atau berkenalan dengan orang tapi harus tahu dia siapa, status sosialnya dia apa. Karena buat aku hari ini bisa jadi dia di atas, besok bisa di bawah, atau yang di bawah jadi di atas, itu mungkin banget terjadi dalam hidup kan. Aku berkenalan dengan anaknya Raja Pahang. Itu mungkin sekitar di tahun 2000 kali. Udah lama banget Mbak, 2000. banget. 22 tahun yang lalu. 22 ya. Nah, aku ketemu sama namanya Tengku Muda Pahang. Itu tuh Acanya juga masih kuliah. Terus udah gitu. Cuma aku kan nggak tahu ya raja-raja tuh apa, kan kita nggak familiar kan. Jadi aku cuman pas aku ketemu orangnya dikenalin sama teman-teman aku, terus udah gitu ngobrol, main, dan berlanjut sampai akhirnya kita main maksudnya kayak Berkawan lah. jadi kayak keluarga deket gitu. Sampai aku dikenalin sama kakaknya, sama adeknya, terus sama istrinya, keluarganya gitu. Jadi benar-benar pure persahabatan tanpa aku tahu kalau dia itu anak raja. Saat itu. Serius, aku tuh se-on itu Mbak kalau soal itu. Sampai akhirnya aku diajakin buat, karena aku manggilnya juga dulu Bang gitu. Bang Man gitu. Rahman namanya, jadi Bang Man aku manggilnya. Terus, Ocha mau gak ke kampung aku, dia bilang gitu, di Malaysia nyanyi. Pas nyampe ke sana, semua cium tangan, semua kayak ampun tuanku gitu-gitu. Kenapa ya, aneh banget gitu, teman gue tuh kaya banget atau gimana gitu kan. Dan masa tetap nggak ngeh? Nggak ngeh dong, si Oon ini. Akhirnya pas di situ baru dikasih tahu bahwa dia tuh anak raja gitu. Itu 20 tahun yang lalu, bareng-barengan segala macam. Jadi akhirnya kenalkan sama keluarganya semua, sayang banget sama aku. Terus kita pernah juga kayak naik haji bareng-bareng gitu. Udah di tahun berapa ya? Di tahun, saya lupa deh, sebelum aku ulang tahun ke-40 deh pokoknya. Aku dikasih gelar Dato gitu. Dato dari Raja Pahang. Kemudian pas aku ulang tahun ke-40 kalau nggak salah aku dinaikkan lagi darjahnya jadi Datuk Sri. Wow. Gitu. Jadi cuman aku lah mungkin di Indonesia yang punya gelar Datuk Sri sebagai industri musik ya. Wow. Entertainment. Makanya lucu ya. Dan aku nggak kepikiran. Lu bikin dong berarti di konser lu. 25 tahun, 25 years. Datuk Sri Rosa gitu. 25 shining years of Dato Sri Rosa. Kalau di Malaysia itu memang wajib. Jadi aku harus wajib menempelkan title. Di Singapura pun demikian, di Brunei pun demikian. Tapi tidak dong di Indonesia. Aku masih jadi Rosa, Ocha, gitu. Dato Sri Ocha. Iya, aku dulu waktu pas di awal-awal dikasih gelaran aja dipanggil Dato gitu. Gak nengok gue. Lupa gue. Dipanggil, oh iya gitu. Wow, keren, Ca. Dan itu lu benar-benar nggak tahu bahwa lu ternyata berkawan sama keluarga raja ya? Nggak tahu. Emang aku tuh gitu Mbak. Coba kita waktu itu ketemu William gitu ya. Iya, mungkin paling aku pikir ya bule mana nih gitu. Kayak turis mana ya. Atau siapa gitu kan. Iya. Siapa tahu lu bisa menggantikan Kate Middleton.
boleh juga. Kayak tapi dia cantik banget sih Mbak, kayaknya nggak bakal terlintas mau naksir anak Sumedang. Siapa tahu, dia belum tahu. Kualitas anak Sumedang. Dia cobain dulu tahu. Cobain dulu tahu Sumedangnya. Tambah lontong loh. Sambal gitu ya Allah. Yes. Terus menurut lu 25 tahun ke depan, lu merasa ini gak sih penyanyi-penyanyi kita ini terancam gak sih sama K-pop? Atau justru lu kan ngefans banget sama... Sebetulnya aku penggemar K-drama. Kan gue tuh jiwa menye-menye yang tinggi ya. Nah jadi kayak setiap nonton K-drama itu aku berasa jadi bagian dari film itu. Apa lu paling seneng apa? It's okay not to be okay? I love that. Aku tuh cinta banget sama pemainnya, namanya Kim Soo Hyun. Nah, Kim Soo Hyun itu sebelumnya main di My Love from the Star. Itu kayak cinta banget. Kalau gua Park Bo Gum. Park Bo Gum. Park Bo Gum. Boleh. Park itu Bo gua Gum suka. ya. Nah, aku tuh itu si Kim Soo Hyun itu. Nah, lucunya ini juga gara-gara kayak cerita hidup gue tuh serba kebetulan, Mbak. Kayak tadi dapat gelar itu aja kebetulan. Dapat lagu-lagu bagus juga mungkin rezeki kebetulan. Karena aku nggak bisa bikin lagu kan. Nah, ini pun di tahun 2018 kalau nggak salah, aku lagi cinta-cintanya nih sama Korea. Sebelumnya nggak, biasa aja. Gue datang ke sana untuk melihat karena aku memang alay. Jadi aku ingin melihat lokasi syuting My Love from the Star. Sekampung itu gue. Jadi lu ke tempat syutingan ya? Seorang Dato Sri. Iya. Apa itu diva? Aku cuma wanita bodoh yang pengen kesana. Seorang diva Indonesia datang ke lokasi syuting. Yang which is nggak ada orang ke syutingnya, cuma pernah di situ aja. Terus aku bayangin kayak, oh my god, ini kan scene-nya pas lagi Kim Soo Hyun lagi ketemu sama si pacarnya itu gitu, norak banget. Oh my god. Kasian banget gue. Udah nih, tapi untungnya ada lagi. Saat itu SM Entertainment itu lagi mau buka SM Entertainment Indonesia. Aku nggak tahu gimana caranya. Dia tahu kalau aku mau ke Korea gitu. Diaturin lah meeting sama para petinggi-petinggi di sana. Ada Isuman, ada Kim Young Min, itu tuh CEO dari SM Entertainment. Ada produser-produsernya dan director yang lainnya lagi. Aku clueless kan, karena aku tidak mengenal itu K-pop tuh apa. Padahal yang aku temuin itulah orang-orang nomor satunya di Korea. SM Entertainment itu. Dia chief kayak top ini ya. Itu yang satu founder, yang satu CEO. Gitu, jadi emang udah yang paling atasnya menyambut gue yang bodoh ini datang. Terus aku cuek aja, kayak nothing tulus. Karena aku pikir dia tuh mau ketemu aku supaya pengen ngobrol-ngobrol tentang industri musik Indonesia dalam pikiran aku. Padahal sebenarnya kayak dia udah ngeceng dari pas aku kesana. Jadi aku di seharian itu aku di SM diajakin lihat bla 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 tentang banyak kan ada Super Junior, SNSD, ada BoA, ada NCT saat itu dan sebagainya. Sampai aku makan malam sama mereka. Makan malam yang santai karena aku kan bukan orang tipikal yang formal-formal kan. Kayak gue termasuk yang ceplas-ceplos aja gitu. Terus kayak ayo kita joget, aku play lagu di meja makan gitu. Jadi katanya konon Mr. Kim Young Min ini dia cuman bisa meeting paling lama 1 jam atau setengah jam. Sama aku 3 jam bersama. Ngaler ngidul sampai akhirnya dia gini, kamu pokoknya harus join SM ya, you have to be in our family gitu. Wow, it's a good news dong. Exactly. Terus lu udah masuk? Terus aku mikir, udah dari waktu itu. SM Indonesia itu cuma gara-gara aku mikir itu. kayak, terus aku di sini ngapain? Aku kayak gitu. Ya kita kan bisa thinking of something good gitu kata dia. Kita bisa juga kayak ngebuka Indonesia sama Korea gitu, jadinya bisa lebih blend lagi karena SM itu adalah salah satu perusahaan yang amat cinta Indonesia. Banyak karya-karyanya yang memang selalu kayak misalnya
mereka adalah vibe Indonesianya gitu kayak Super pasarnya Junior. gede banget. Iya, tapi nggak semua kayak gitu kan, Mbak. Maksudnya YG nggak gitu, gitu. JYP juga nggak terlalu Indonesiana gitu. SM ini kayak punya kaitan apa ya, psikologis sama Indonesia, aku nggak tahu kenapa gitu. Kayak anak-anak Super Junior tuh punya nama-nama Indonesia, Bambang, Dewo, gitu kan kayak, hah gitu. Jadi itu tuh buat aku kayak wow, aku join SM yang semua orang kayak wah gila. Yeah. Tapi aku ya kebiasa aja sebetulnya buat aku karena aku kurang paham. Tapi lo senang dong K-pop? Seneng akhirnya. Sebenarnya padahal lu sebenarnya ini ya Korean Sebelumnya drama kurang ya. tahu. Oke. Terus akhirnya jadi aku mempelajari lagu-lagu bahasa Korea. Terus ya mempelajari sedikit bahasa Koreanya biar bisa ngomong dikit lah ya gitu. Kalau karena di SM ini, tapi menurut lu kan orang pada ngeliat tuh juga kayak apa sih, Blackpink itu bukan SM. terus apalagi tuh Itu BTS. BTS gitu kan, Big Hits. Ya itu apa ya, sebesar itulah. Tapi yang hebatnya aku pelajarin dari mereka adalah mereka tuh disiplin emang tinggi Ya, banget. itu kenapa? Menurut lu kenapa? Kenapa Kira, Mbak, bisa? itu tuh di training, Mbak. Jadi anak NCT saat waktu Ocek sana diceritain sama mereka. NCT tuh di casting dari umur 12-13 tahun anak-anaknya tuh. Dimasukin ke camp, di brainstorm lah ya dengan pelatihan, bukan brainstorm, lebih kayak itu itu training campnya mereka. Mereka harus bisa nyanyi, bisa joget, bisa menghadapi media, bisa apa segala macam. Udah disiapin dari kecil tuh ya, dari belasan tahun. Dari belasan tahun. NCT seingat aku waktu itu 8 tahun sampai akhirnya mereka debut. 8 tahun. Nggak pegang handphone, jarang banget, ketemu keluarga juga jarang. Itu hidupnya cuma tentang itu aja. Dan ada juga yang udah sekian lama begitu debut gagal. Kan sedih banget ya. Kalau udah pasti bagus, sukses kan ya udah lah. Jadi orang nggak tahu ya bahwa di belakang itu tuh mereka dari kecil working tuh bener really hard. Jadi makanya aku selalu bilang di Indonesia ini kita tuh bersyukur loh. Kita setengah effort aja kita udah bisa hidup. Di mana sih penyanyi yang nggak bisa hidup di Indonesia? Semua ada pendengarnya, semua ada yang suka. Mau segmennya apa, gimana. Bahkan nyanyi tiap hari tuh bisa gitu. Tapi mungkin di Malaysia, di Singapura, di Brunei tidak semua entertainer itu memiliki kesempatan untuk itu gitu. Kita tuh beruntung banget. Ya. Well, Ca, salut ya untuk 25 tahun Aduh, alhamdulillah. perjalanan karir lu. Gue yakin 25 years it's the shining years dan akan selalu keep on shining. Amin. Ya. Tapi sebelum nutup gue pengen kita main game sebentar. Wow. Karena udah disuruh. Jeng. Ya. Jadi nanti ini lu gimana caranya? Jadi kita kan ada 4 pilihan, boleh di preview dulu? Nah nanti ini begitu bilang lu stop, lu harus melakukannya ya. Alright. Oke, mulai 3, 2, 1. Stop. Oke, lu nyanyiin lagu dangdut dari Jawa Barat, S. Lilin. Itu bukan lagu dangdut dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Oke deh. nyanyi lagu dangdut bener kan? Es Lilin didangdutin. Wah, didangdutin sulit ya. Gimana kalau gue nyinden aja? Lah kan penyanyi. Wow. Coba. Nyinden aja kali ya, nyinden ya. Dangdut. Kalau gitu, Oh, gimana menyanyi caranya? lagu dangdut, ya udah. Apa yang lu bisa menyanyi lagu dangdut? Gampang. Kopi dangdut aja deh. Itu nggak perlu penyanyi 25 tahun. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku padamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. King Nazar, King Nazar Kiowo. Atau seperti yang banyak di sosial media, halo apa kabar? Kalau penyanyi dangdut harus gitu ya, harus Halo, begitu. apa kabar? Gitu. Kalau apa kabar? Biasa. Iya, Halo, apa kabar? Aku biasa. Cara nyanyinya kan gitu juga ya.
Terelena, ada Terelena gitu, ada gitunya ya. Jadi sebenarnya dangdut tuh susah loh. Susah banget, aku nggak bisa. Yang beneran bagus tuh nggak bisa. Karena dia tuh cengkoknya tuh emang beda. Beda. Ya kan? Gak semua orang bisa. Coba kalau ayat-ayat cinta lu dangdutin. Ya Allah. Oke. Maafkan bila ku tak sempurna. Kayak gue gak laku deh saja beda. Ya gak apa-apa, jangan rebut rezeki orang kena ya. Aduh. Ya, mulai lagi ya. Oke. Itu di kita play, lo yang bilang stop. Stop. Oke, siap. Stop. Oh, stop. Oh, oke. TikTok Tak NTC gue. Dream. Tapi harus di-play dong lagunya. Tenang. Oke. Bisa nggak Bang? Enggak, Mochi gue- bisa. Nih gue ajarin. Gimana sih itu? Ini ada tutorialnya. Coba. Dia udah bisa lagi, dia mah jago. Oke. Wih. Bisa, aku bisa. Mana punya di Gue Korea bisa. ya? Ini NCT Dream yang merajalela di Amerika. Akhirnya dia juga joget. Ini joget Anyar tuh gimana? Nah, inilah anak-anak SM. Yang Nah, aneh Sip, juga. gua- Oke, gue mau berdiri. Nih. Boleh. Ayo, Pak. Gua ini penari latar. Oke. Gak heran memang SM Indonesia. Kalau dia sampai jelek, lu diambil lagi. Diambil lagi kontrak gue. Cuman gara-gara mendung tanpa udan. Wow, Cak, thank you banget ya. Thank you banget, Mochi. Dan gue It's fun. please banget 27 Mei Jangan ini. lupa 27 Mei Ya. 2022 Rosa akan konser Nonton aku di di Istora Istora. Senayan. Jadi tiketnya juga udah bisa didapetin. Ada beberapa kategori yang udah gone. Sayang memang nggak ada festival ya. Tidak ada festival dan mudah-mudahan nanti bisa tetap prokesnya juga dengan baik. Terus kayaknya yang masih ada tuh tinggal gold sama platinum. Yang lainnya udah sold. gone, sudah sold out. Oh, congratulations. It's shining years. Gue berharap banget sukses. Nonton dong, Mbak. Iya, gue tonton. Tapi ini gue amin. pengen bilang gini, soalnya gini. Di saat ini konser tunggal pertama di masa pandemi, konsernya adalah penyanyi perempuan. Yeay, seorang wanita Libra. Yeay, untuk perempuan. Gue juga jadi ingin ini didedikasikan untuk semua wanita. perempuan. Karena Kalian nyanyi- hebat. Ya kan? Amin. Meskipun dalam hati kita kan. Kenapa kita nggak bisa dapat? Kita strong di luar. Padahal dalam hati kita. Sungguh kita menyampah di acara Kamar Rosi. Ya kita harus Kamar Rosi Rosa. Sebetulnya itu adalah kos-kosan putri, ya kan? Sukses ya lo ya, Thank bangga you banget, banget. Mochi. Semoga ntar akan ada lagi 30 tahun dan Amin, amin, ya seterusnya. Allah. Gue hanya tapi titip pesan please 2 hari sebelum konser lo harus Oke. istirahat. Amin. Ya. Thank you, Mbak. Jangan lagi nggak bisa tidur. Yes. Oke. Lo harus benar-benar lu boleh cemas untuk sesuatu yang ada dalam kontrol lu, tapi di luar itu just let it go. Karena ada hal yang bisa lu kontrol, ada hal yang lu nggak bisa kontrol. Benar. So nggak usah harus semuanya ada dalam Pikiran aku ya. lo. Oke. Ya. Have more sleep. You Yes, need that. that's what I need. Ya. Yeah, exactly. And be happy for being single. Amin. Nggak boleh nggak sih kalau nggak single terus? Aku kan pengen juga sebetulnya ya, tapi kadang-kadang aja. Nggak harus terus-terusan juga sih. Boleh nggak kayak freelancer on. Freelancer aja gue. Magang. Dicari suami magang. Aduh nggak usah jadi suami, dia repot ya. Cari pacar aja, magang. pacar magang. Begitu lu udah nyebelin kayak udah baik. Oke, jauh. ganti magangnya intern selanjutnya gitu. Thank
Thank you sekali lagi it's Ca. fun. Seneng banget Mbak ada di Thank you. sini. Pokoknya all the best, sukses Thank you so terus much. ya. Semoga konsernya. Amin. Jangan lupa 27 Mei. Sampai ketemu guys. Bye. Bye. Saya na 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 na. SM Indonesia. Maksudnya suara Mahardika loh. Ternyata iya. Stand by studio. Silent please. Mau ngapain? Siaran, Mbak. Beda kamar.